Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Bapak jamaah Masjid Ar-Royan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabah, kisah tentang kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Kecintaan Umar radhiyallahu anhu terhadap membaca Al-Quran, bagaimana ia meminta Abu Musa radhiyallahu anhu agar membacakan Al-Quran untuknya, dan bagaimana ia mendengarkannya. Diriwayatkan dari Abu Nu'aim, meriwayatkan sanadnya dalam kitab Khilyatul Auliya dari Abu Salamah, ia berkata, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Musa radhiyallahu anhu, ingatkanlah kami kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Abu Musa pun membaca Al-Quran. Jadi untuk mengingatkan itu membaca Al-Quran. Diriwayatkan pula sanadnya dari Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu dari Abu Salamah dengan lafal yang sebagian besarnya sama. Dan dari Habib bin Abdul Marzuk, ia berkata, telah sampai riwayat kepada kami bahwa kadang-kadang Umar bin Khattab berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ingatkanlah kami kepada Rabb kami. Maka Abu Musa membacakan Al-Quran untuknya. Ia memiliki suara yang bagus dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau ingin dinasihati, ya, maka dibacakan Al-Quran. Kalau ingin diingatkan supaya ingat kepada Allah, maka baca Al-Quran. Ya. Kecintaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terhadap membaca Al-Quran. Ya, sahabat Utsman aja sampai ketika wafatnya dalam keadaan membaca Al-Quran. Dari Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dan Ibnu Asakir meriwayatkan sanadnya dari Utsman radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tidak ingin satu hari atau satu malam pun berlalu tanpa aku memandang kitab Allah, yakni Al-Quran. Maksudnya adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau kita bisa, jangan sampai sehari ini nggak ada baca Al-Quran. Jangan sampai berlalu waktu itu tanpa membaca Al-Quran. Jadi dibaca. Ya. Menurut riwayat Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat dari Hasan, ia berkata, Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, seandainya hati kita suci, tentu kita tidak akan merasa kenyang membaca dalam Rabb kita. Aku tidak ingin satu hari pun berlalu tanpa aku memandang kitab Allah, yakni membaca Al-Quran. Ketika Utsman radhiyallahu anhu meninggal, mushafnya telah robek karena saking seringnya ia dibaca secara rutin. Ya, Al-Quran itu kalau masih mulus terus itu berarti nggak pernah dibaca. Tandanya di dalam rumah itu kalau ada orang, ya, Quran itu sudah lecek, berarti sudah sering dibaca. Tapi kalau masih halus, ya, apalagi ditumpuk di mana, di dalam lemari, bertahun-tahun nggak pernah dibaca. Nah, ya, jadi kalau kita ini bacaan Al-Quran, usahakan mencintai Al-Quran. Ya, jangan sampai gimana? Ya, jangan lecek buat main-main. Tapi dibaca Al-Quran itu tiap hari, ya, selalu membaca Jadi cinta dengan Al-Quran, karena nanti Al-Quran adalah syafi'un musyafa', yaitu akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Kalau Al-Quran memberi syafaat itu, orang itu berarti tanpa merasakan api neraka, karena disyafaat dengan Al-Quran. Tapi kalau syafaat yang lain itu bisa jadi, ya, masuk ke neraka dulu, karena syafaat yang lain itu dia meringankan azab, mengeluarkan dari neraka. Tapi kalau Al-Quran memberi syafaat itu tanpa harus masuk ke dalam neraka. Jadi orang itu, ya, langsung dimasukkan ke dalam surga karena apa? Kecintaannya dia membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran itu luar biasa. Sehingga ketika sahabat radhiyallahu anhu
berjalan menuju ke pasar menjual ontanya. Maka Nabi SAW bertanya, hendak kemana wahai sahabatku? Mau jual onta ya Rasulullah ke pasar. Maka Nabi SAW sampaikan, maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih berharga daripada onta? Mau ya Rasulullah. Maka sahabat Nabi bersabda, satu ayat Al-Quran yang kamu baca itu lebih berharga daripada satu ekor onta. Dua ayat kau baca dari Al-Quran itu lebih berharga daripada dua ekor onta. Tiga ayat lebih berharga daripada tiga ekor onta. Dan seterusnya. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran misalnya sehari 100 ayat. Masya Allah. Itu 100 ekor onta ya ada di dalam kehidupan kita sehari itu. Sehari dapatkan 100 onta. Siapa yang bisa dapat untung segitu banyaknya ya? Apalagi bisa 1 juz, Masya Allah ya. Itulah kemuliaan daripada Al-Quranul Karim ya. Kecintaan Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Padahal Ikrimah ini ya orang yang sangat dicintai Nabi. Ini Ikrimah pada satu hari dia minta izin kepada Nabi. Ikrimah ini, ya Rasulullah, izinkan aku penggal ya lahir bapak karena dia adalah orang yang selalu memusuhi Nabi. Ya, tadi Nabi, jangan anak, nanti apa kata orang anak membunuh bapak gitu ya. Jadi ya inilah namanya ya hidayah, anaknya masuk Islam, bapaknya juga susah. Ya. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan sanadnya dalam kitab Al-Masahib dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, hendaklah kalian selalu membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Jadi baca Al-Quran itu walaupun apal, itu lebih bagus melihat Al-Quran. Melihat Al-Quran, membaca Al-Quran lebih afdal daripada melihat HP, walaupun di dalamnya ada Al-Qurannya. Tetapi lebih afdal membaca Al-Quran, yaitu dengan lembaran mushaf. Ya. Karena Al-Quran kita baca, ya mushaf itu murni. Nggak tercampur dengan apa yang ada di dalam HP. HP itu kan campurannya macam-macam, walaupun di dalamnya itu Al-Quran. Ibnu Sa'ad meriwayatkan sanadnya dari Habib bin Syahid, ia berkata suatu ketika seorang bertanya kepada Nafi, apa yang biasa dilakukan oleh Ibnu Umar di rumahnya? Ia menjawab, orang-orang tidak mampu melakukannya. Ya, berwudu setiap kali akan mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf di antara dua waktu sholat. Membaca Al-Quran dengan melihat, walaupun hafal, itu melihat itu lebih bagus. Dengan melihat mushaf di antara dua waktu sholat. Di antara dua waktu sholat membaca Al-Quran. Masya Allah ya, balik asar, baca terus sampai maghrib. Maghrib baca sampai isya, Masya Allah ya. Itu orang yang sudah mencintai Al-Quran ya. Dari Hakim meriwayatkan sanadnya dari Ibnu Abi Mulaikah. Ia berkata, Ikrimah bin Abu Jahal biasa mengambil mushaf lalu menempelkannya pada wajahnya seraya menangis dan berkata, ini firman Tuhanku. Ini firman Allah, kitab suci Tuhanku, kitab suci Allah. Saking cintanya itu mengambil Al-Quran kemudian ditempelkan di wajahnya seraya menangis. Itu saking kecintaannya Ikrimah. Ya. Nah, makanya orang-orang dulu itu kalau habis baca Al-Quran itu dicium, jadi selesai kemudian dicium gitu ya. Itu ikraman wa ta'ziman, memuliakan, mengagungkan kalamullah, firman Allah. Tapi sekarang
Kadang-kadang itu orang itu kurang menghargai, kurang adab di dalam ya membawa Al-Qur'an. Al-Qur'an dibawa di gini. Ya. Ini ditenteng, kadang kita dibawa, disejajarkan dengan apa? Dengan kakinya. Berarti dia ya kurang memahami adab daripada baca Al-Qur'an. Itu enggak boleh itu. Quran kalau dibawa, Yasin gitu. Coba lihat itu kalau orang-orang itu baca Yasin taruh di bawah-bawah itu. Nah, itu kurang adab ya. Maka harus belajar adab baca Quran itu bagaimana agar kita ini betul-betul ya memuliakan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah yang paling agung. Di samping Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat, sampai hari kiamat. Itu Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi SAW yang terbesar. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan membaca Al-Qur'an ya setiap hari ya, walaupun berapa, usahakan, yang penting istiqomah membaca Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa hamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.